Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak ada yang masuk lagi. Kita mulai aja. Ada yang mau ditanyakan materi sebelumnya? Saya tuh pengen tanya Ibu, Apa ini? misalkan yang nomor 1 itu kita bisa nggak sih Bu memperlakukan si apa ya, Nomor satu. memperlakukan si soalnya tuh kayak memperlakukan kita sebagai homomorfisme gitu Bu, bentuknya tuh. Homomorfisme. eh, yang aljabar. Pakai Iya. sifat. Berarti harus homomorfisme itu kan termasuk mengawetkan fungsinya ya? Enggak. Iya, setahu Ibu ya. Termasuk mengawetkan fungsinya. Nggak tahu sih Bu. Enggak Cuma tahu. ya agak-agak mirip aja sih ini, jadi penasaran gitu. Oh iya kan, kalau nah, Ibu lihat tuh soalnya lupa. Yang nomor 1, ini homomorfisme itu, uh, kalau homomorfisme itu kan syaratnya dia bijektif. Uh, yang Ibu tahu ya, morfisme itu bijektif berarti yang satu-satu pada, dan dia harus mengawetkan fungsi. Mengawetkan fungsi itu yang paling, misalnya kalau kita punya F plus G seperti ini kan fungsinya dijumlahkan dulu, dioperasikan, baru di variabel X-nya dioperasikan. Nah, kalau yang homomorfisme itu termasuk ini katanya akan sama dengan ini fx plus gx. Nah, jadi ini operasi ininya jumlahnya ini tetap gitu, sama, mau kalau di sebelah kiri ini kan fungsinya dulu dijumlahkan, kalau yang sebelah kanan nilai fungsi di titik x yang dijumlahkan. Nah, itu contoh homomorfisme itu seperti ini. Kalau ini pakai homomorfisme enggak deh, kayaknya cukup pakai sifat himpunan saja. Iya Bu, baik Bu. Enggak ngerti ya? Ya nanti Ibu tambahkan ya, nanti di hasil rekamannya nomor 1 dan nomor 5. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Cukup itu aja. Ini yang nomor 4 nggak terlalu sulit, berarti kan dia harus nebak dulu ininya jumlahannya berapa, terus nanti dibuktikan dengan induksi matematik. Sepertinya yang nomor 4 pada bisa semuanya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan materinya. Ya, rencananya kita akan ngebahas ini. Ya, rencananya kita akan ngebahas ini. Aku mau pergi. Ya, kita akan ngebahas ini, keterbilangan dan kefinitan himpunan. Sebenarnya ini terkait dengan istilah aja nanti, karena kita akan sering ketemu ke istilah ini, terbilang dan finit. Kemudian ini di bab 2, yaitu mengenai bilangan real. Jadi kenapa kita bahas bilangan real? Karena katanya bilangan real ini memenuhi 3 sifat utamanya, yaitu memenuhi sifat aljabar,
kemudian ya sifat aljabarnya dia merupakan ruang, kemudian memenuhi sifat urutan, ini ya di trikotomi bilangan, kemudian ini memenuhi sifat kelengkapan. Kelengkapannya di teorema utamanya dengan supremum. Di materi bab 1 kemarin ini himpunan finite dan infinite. Ini di himpunan itu kita punya himpunan kosong. Himpunan kosong ini mempunyai 0 anggota. Kemudian ada himpunan ya ini S. S ini disebut mempunyai N anggota jika ada fungsi bijektif dari ini dari bilangan asli sampai suku ke N ke S, atau ini ada ilustrasinya ya. Jadi misalnya S-nya ini ada S1 sampai Sn, ini jumlah bilangan S itu adalah sebanyak N. Ada seperti ini karena ya kalau kita punya ini fungsi bijektif F, misalkan kita punya F, ini setiap S ini, setiap S ke I ini bisa dipetakan ke suatu bilangan asli dari 1 sampai, ya suatu bilangan asli dari 1 sampai N. Nah, itu, atau ini ada ilustrasinya ya, jadi misalkan kita punya di sini, hapus dulu ya ilustrasinya. Wah, tidak bisa dihapus. Nah, misalkan kita punya himpunan B, B itu ini anggotanya A, B, C, D. Nah, dari himpunan B ini kita buat pemetaan nih, jadi ke bilangan asli. Nah, ini N-nya sampai ke 4 ya, karena jumlah anggota dari B itu hanya 4. Jadi misalnya A-nya dipetakan ke 1, terus B-nya dipetakan ke 2, C-nya dipetakan ke 3, dan D-nya dipetakan ke 4. Nah, dari sini, ini kan ini terjadi pemetaan satu-satu dan pada dari himpunan B ke himpunan N4 ini ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka ya ini S-nya kita sebut mempunyai N anggota, atau di sini di contoh B-nya mempunyai 4 anggota. Kemudian ini yang kondisi C, pada definisi S disebut himpunan finite jika memenuhi kondisi A atau kondisi B, yakni S-nya himpunan kosong atau S-nya mempunyai N anggota. Nah, bagian D ini, kalau kita tidak punya kondisi C, maka S-nya disebut infinite. Ya, jadi kalau dia bukan himpunan kosong atau tidak mempunyai N anggota, itu himpunannya himpunan infinite. Contoh himpunan infinite itu adalah ini, interval. Interval dari 0,1, ini ilustrasi garis bilangannya seperti ini. Nah, himpunan ini anggotanya banyak sekali. Ya, ini ada setahingga himpunan. Itu contohnya. Terus ini teorema ketunggalan. Jika S itu adalah himpunan finite, maka jumlah anggota S itu adalah unik untuk suatu bilangan asli. Ya, atau ya kalau S-nya finite berarti S itu adalah N untuk suatu N bilangan asli. Terus nah, himpunan bilangan asli sendiri N itu kan ya,
kalau dituliskan bilangannya, ini sampai N, kemudian ada N plus 1 dan seterusnya. Ini himpunan bilangan asli sendiri, ini ada sebanyak tak hingga anggotanya, atau ini, infinite. Nah, kemudian ini teorema jika kita punya M anggota himpunan. Ini untuk teorema 4 ini kita buat diagram pennya ya. Misalkan ini himpunan semestanya, A adalah himpunan dengan M anggota, kemudian B itu adalah anggota dengan N anggota. Di sini ada syaratnya A dan B-nya tidak beririsan. Ya, jadi karena A dan B tidak beririsan, jadi gambarnya seperti ini. Ini ada M anggota, ini N anggota. Jadi gabungannya ini ada ini ya, M plus N anggota. Kalau kondisinya seperti ini. Tapi kalau kondisinya dia punya irisan, misalnya ini seperti ini. Ini A, ini B. Misalnya A-nya sebanyak M, B-nya sebanyak N. Nah, di sini M itu kan semua sampai sini. B juga semua sampai sini. Berarti ini banyaknya anggota A gabung B, ya pasti dia tidak sama dengan M plus N, karena ada yang dihitung 2 kali kalau langsung dijumlahkan. Jadi ini akan kurang dari M plus N. Ya. Kemudian ini yang bagian B-nya, jika kita punya himpunan A yang jumlah anggotanya M, kemudian himpunan A ini mempunyai himpunan bagian. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, terus dia punya ini A, kemudian A ini himpunan anggotanya sebanyak M, kemudian di A ini ada himpunan C, banyak anggotanya 1. Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi anggota dari A kecuali C, jadi anggota dari himpunan A komplement relatif terhadap C itu adalah M-1. Nah, ini yang kondisi C, jika kita punya himpunan C yang banyak anggotanya tak hingga dan himpunan B yang banyak anggotanya N, maka komplement relatif C terhadap B itu mempunyai anggota sebanyak tak hingga. Jadi sini ya, kalau C-nya ada sebanyak tak hingga dikurangi N bilangan, itu anggotanya tetap tak hingga. Jadi kalau kita punya himpunan tak hingga dikurangi berapapun, dijumlah bilangan apapun, kondisinya tetap tak hingga. Nah, ini urutan dari suatu himpunan. Jadi misalkan kita punya ini himpunan S, kemudian himpunan T yang termuat di S. Nah, kalau S-nya finite, dengan artian dia misalkan anggota himpunannya adalah sebanyak N, ini berarti finite, maka anggota himpunan dari T, karena T ini termuat di S, dia akan kurang dari N, atau kurang dari sama dengan ya, tepatnya seperti ini. Nah, kalau kondisi urutan yang sama seperti ini. Kalau T-nya mempunyai sebanyak infinite himpunan, nah di luar T ini ada misalnya ada sedikit himpunan. Nah, jumlah anggota di S juga pasti tak hingga ditambah sedikit himpunan tadi, dan nilainya pasti masih tak hingga, atau kita punya kondisi infinite. Nah, yang definisi selanjutnya yaitu denumerable atau keterhitungan suatu himpunan. Nah, suatu himpunan disebut ini ya, denumerable atau dapat dihitung jika ada pemetaan bijektif dari bilangan asli ke himpunan.
contohnya bilangan asli, bilangan asli ke bilangan asli itu adalah ini ya, bisa kita buat pemetaan bijektif. Berarti himpunan bilangan asli itu adalah himpunan yang dapat dihitung atau denumerable. Nah, ini himpunan yang dapat dihitung, contohnya yang dapat dihitung. Kita punya ini bilangan asli, kemudian bilangan bulat, semua bilangan bulat. Terus bilangan rasional juga termasuk ini ya, himpunan yang dapat dihitung. Nah, cara kalau kita lihat di buku di halaman 20 itu ada cara pengurutannya. Ini misalnya seperti ini, 2/1, ini 3, 4, dan seterusnya. Terus ini masih pembilangnya sama, tapi penyebutnya udah ini ya, bertambah. 2, 4/2, terus ada 3, 2/3, 3/3, 4/3. Nah, cara menghitung untuk bilangan ini, bilangan rasional itu seperti ini. Dia menghitungnya ini ya. Jadi ini dipetakan ke 1, terus kita hitung ulang dari awal. Ini jadi kalau ini 1, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga, terus ini bilangan keempat, ini sudah, ini bilangan kelima, terus di sini lagi ada bilangan, ini bilangan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan seterusnya. Nah, itu cara menghitung anggota dari himpunan bilangan rasional. Nah, meskipun jumlahnya tak hingga, dengan cara pengurutan seperti itu, ini ya, bilangan rasional itu bisa dihitung. Itu contohnya bilangan yang bisa dihitung. Kemudian ini, kalau kita punya himpunan yang terhitung, maka himpunan tersebut bisa finite atau ya ini, jika jika kita punya himpunan finite, maka himpunannya terhitung. Kalau himpunannya tidak ini, jika tidak memenuhi kondisi B atau kita punya himpunan yang infinite, maka S-nya tidak terhitung. Nah, ini kita masuk ke bilangan real. Bilangan real itu memenuhi sifat aljabar. Di sini ini ya, jadi kita punya himpunan bilangan real yang dilengkapi oleh 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, himpunan bilangan real dengan kedua operasi ini, yaitu penjumlahan dan perkalian, memenuhi ini 9 sifat. Ini yang pertama itu komutatif terhadap penjumlahan, yang kedua asosiatif terhadap penjumlahan, yang ketiga ini dia mempunyai identitas. Nah, ini adalah identitas penjumlahan, ini udah dituliskan ya. Identitas penjumlahan, kemudian dia mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Ya, jadi berapapun A-nya yang ada di real akan ada pasangannya. Pasangannya itu adalah minus A. Minus A ini adalah inverse dari A-nya. Sehingga operasi antar inverse itu hasilnya identitas. Nah, keempat sifat ini, A1 sampai A4 itu memenuhi sifat grup penjumlahan. Tepatnya grup komutatif ya, karena ada sifat yang pertama ini. Kemudian untuk perkalian,
himpunan bilangan real dengan perkalian. Dia memenuhi sifat komutatif, kemudian asosiatif seperti ini. Kemudian perkalian juga mempunyai identitas. Identitasnya adalah 1. Kemudian dia mempunyai inverse. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Inverse terhadap perkalian. Ya, jadi bilangan real apapun kecuali 0, dia akan punya inverse. Ya, dan ini sifat M1 sampai M4 dia memenuhi grup terhadap perkalian. Kemudian sifat yang ke-9, dia mempunyai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, ini sifatnya hanya satu arah aja ya, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini seperti ini. A dikali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C, dan B plus C dikali A itu sama dengan B kali A ditambah C kali A. Nah, tadi Ibu simpulkan himpunan bilangan real, kemudian operasi penjumlahan dan perkalian yang memenuhi 9 sifat ini kita sebut sebagai ruang. Jadi himpunan dengan dua operasi yang memenuhi 9 sifat itu adalah ruang. Nah, ini Ibu bahas sedikit untuk sifat yang ke-9 ini. Ini tadi Ibu katakan sifatnya hanya satu arah. Ya, ini sifatnya hanya satu arah, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalau di bilangan real seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya himpunan boolean, dia himpunannya cuma ini ya, 0 dan 1, maka operasinya distributifnya bukan hanya perkalian terhadap penjumlahan, tapi distributif penjumlahan terhadap perkalian juga. Jadi bolak-balik. Atau kalau dituliskan ini ya, misalkan A ditambah B kali C, maka di himpunan boolean ini dengan operasi ya tambah dan kalinya dia biasanya dianalogikan dengan konjungsi dan disjungsi, ya, atau operasi AND dan OR. Ini akan sama dengan ya. Nah, jadi pada himpunan boolean dengan operasi aljabar seperti ini, penjumlahannya konjungsi, perkaliannya terbalik. Penjumlahannya disjungsi, perkaliannya konjungsi, itu akan memenuhi sifat ini. Ya, ini distributif penjumlahan terhadap perkalian. Oke. Nah, khusus untuk Ibu ulangi, khusus untuk bilangan real, dia hanya memenuhi satu arah. Jadi distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini teorema 2. Ini katanya kalau kita punya dua bilangan real yang memenuhi ini, maka ya kita perhatikan, jadi Z ditambah A itu sama dengan A. Jadi ya ada dugaan karena suatu bilangan ditambahkan dengan bilangan tertentu hasilnya diri sendiri, maka bilangan tertentu tadi itu haruslah identitas. Nah, ini ya di kondisi yang A. Ya, kalau kita coba buktikan, ini ya membuktikan teorema, ini yang diketahuinya Z dan A itu adalah bilangan real, kemudian diketahui Z plus A itu sama dengan A. Nah, yang harus dibuktikannya Z sama dengan 0. Oke, nah cara membuktikannya di sini
Ya, kita punya Z. Z ini kita ini ditambah dengan identitas. Ya, identitas penjumlahan ini akan sama dengan ya ini inverse dijumlahkan dengan ya suatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya. Inverse terhadap penjumlahan. Kemudian kita pakai sifat asosiatif. Kita punya ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita ketahui Z plus A itu sama dengan A. Jadi bagian ini sama dengan A. Ya. Nah, ini kita pakai sifat inverse lagi, inverse terhadap penjumlahan. Karena saling inverse hasilnya 0. Jadi kita punya kesimpulan Z-nya sama dengan 0. Yang bagian B buktinya sama dengan yang A. Hanya bedanya untuk perkalian. Nah, kita buktikan yang C. Yang C ini diketahuinya hanya ini ya, A bilangan real. Kemudian harus dibuktikan A kali 0 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita ngikuti di buku, kita akan punya ini. A ditambah A kali 0, seperti ini. Kemudian ini dikalikan dengan identitas perkalian. Ya. Identitas perkalian. Terus kita pakai sifat distributif. Sifat yang ke-9. Ini akan kita peroleh ini 1 plus 0. Nah, terus karena ini ada identitas perkalian di sini ya. Maaf, identitas penjumlahan, maka kita akan peroleh A dikali 1. Terus ini identitas perkalian, ini akan sama dengan A. Nah, kita pakai sifat yang bagian A, yang ini, Z ditambah A, ini kan dituliskan lagi di sini, Z ditambah A sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita ambil pernyataan yang C, ini kita punya A ditambah A kali 0, ini sama dengan, ini salah ya, ini Z plus A sama dengan A. Nah, ini sama dengan A, maka ini ada kondisi yang sama, maka ininya 0. Ini juga ada kondisi yang sama, maka yang berbedanya ini A0, ini sama dengan 0. Ya, jadi dengan pernyataan A dari teorema, kita sudah buktikan kalau A kali 0 ini sama dengan 0. Nah, itu yang bukti C. Kita masuk ke teorema selanjutnya. Ini jika kita punya ya yang bagian A-nya, kita punya A tidak sama dengan 0, kemudian B di real, maka katanya A kali B itu sama dengan 1, maka B-nya haruslah inverse dari A, yakni 1 per A. Oke, yang bagian A ini yang diketahuinya A dan B bilangan real, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan A kali B ini sama dengan 1. Yang harus dibuktikannya B-nya sama dengan 1 per A. Nah, di sini buktinya kita pakai nih, B kita kalikan dengan identitas perkalian. Nih,
identitas perkalian. Kemudian kita pakai sifat inverse-nya, yaitu ya seperti A dikali A. Kemudian kita pakai sifat asosiatif. Ini asosiatif perkalian. Nah, ini diketahui di hipotesisnya. Ketahui A, B sama dengan 1. Jadi ini sama dengan kali 1. Terus ini pakai identitas perkalian, ini sama dengan A. Ya, jadi kita ketahui B-nya sama dengan A. Itu bukti yang teorema yang A. Nah, bukti teorema yang B ini diketahuinya sama ya, kayak A dan B-nya ini bilangan real. Terus A kali B ini sama dengan 0. Nah, yang harus dibuktikan entah katanya A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, karena ini ada pernyataan disjungsi, sebelumnya kalau kita punya pernyataan disjungsi, ya memeriksa kebenaran pernyataan disjungsi, jadi kita harus paksa ini ya, salah satu pernyataannya kita anggap atau kita misalkan salah. Jadi kita misalkan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka ya, atau kondisi yang salah ya, maka haruslah dibuktikan suatu kebenaran, ini ya, pernyataannya adalah benar, supaya kita punya ini kombinasi majemuknya bernilai benar tapi hanya satu pilihan. Nah, caranya nih katanya kita punya ini ya, 1 per A dikalikan dengan A kali B, seperti ini. Oke, terus kita pakai sifat asosiatif, dan ini nilainya karena saling inverse jadi 1 sama dengan B. Nah, terus karena diketahui ini kan ya, karena A kali B ini sama dengan 0, ini juga diperoleh di pernyataan yang sama, ini 1 per A dikali A B, ini karena 0, berarti ini 1 per A kali 0, ini sama dengan 0. Ini sesuai dengan pernyataan sebelum di teorema sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu membuktikan B-nya 0 gimana? Ya, jadi kita peroleh. Nah, ini kalau dari sini ini ya, karena kita punya A kali B sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0, ya maka terus karena syarat ini juga ya, jadi karena 1 per A berarti A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka haruslah B-nya yang sama dengan 0. Oke, ya ini pakai teorema sebelumnya yang ini A bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Ya, karena tadi syaratnya di sini tidak boleh, yang A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka B-nya yang harus 0. Nah, itu bukti teorema 213 yang bagian B. Ya, tadi ada perbaikan ya.
Ini yang teorema 3 tadi, ini harusnya 1/A. Terus kita lanjutkan. Nah, teorema 4 ini nyatakan katanya tidak ada bilangan rasional yang kuadrat bilangan rasional tersebut sama dengan 2. Buktinya kita pakai kontrarinya, ya, kebalikannya. Ini dengan kebalikannya. Ya, jadi yang akan kita buktikan itu adalah gini, negasi K maka negasi P. Ya, jadi di sini kita misalkan misalkan kebalikan dari ini, misalkan negasi dari R kuadrat sama dengan bentar ya, yang dimisalkan tidaknya itu ini, negasi dari P-nya justru. Negasi P, misalkan kita punya P dan Q, ini adalah bilangan bulat, sehingga P per Q dikuadratkan, ini sama dengan 2. Jadi dimisalkan, atau dengan kata lain ya, ini kita misalkan R bilangan Q, ini R bilangan Q dengan R-nya sama dengan R kuadratnya sama dengan 2. R-nya dituliskan sebagai P per Q, seperti ini ya. Terus kita misalkan P dan Q-nya itu adalah positif. Dan EPB-nya atau faktor persekutuan besarnya itu adalah 1. Jadi ya seperti ini. Nah, karena kita punya ini kan kita punya P per Q sama dengan 2, itu artinya kita punya nih P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2, atau kita punya P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Karena P kuadrat bisa dituliskan sebagai perkalian suatu bilangan dikalikan dengan 2, ya. Jadi di sini P kuadrat itu adalah bilangan genap. Nah, akibatnya P-nya ini adalah genap juga. Nah, kesimpulan P kuadrat genap maka P genap itu diambil dari kontraposisinya. Jadi misalkan P ganjil, P adalah ganjil, maka bilangan P-nya bisa dituliskan sebagai 2N min 1 atau ya 2N min 1. Sehingga ini P kuadrat itu sama dengan 2N min 1 dikuadratkan, atau kita punya 4N kuadrat min 4N plus 1, atau kita akan punya ini ya, 4N kuadrat min 4N
plus 2 min 1. Ya, jadi bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 2n kuadrat min 2n plus 1 dikurang 1. Nah, ininya kita misalkan suatu angka menjadi 2m min 1. Ya, jadi P itu adalah 2n min 1 untuk suatu n bilangan asli. P kuadrat juga bisa dituliskan sebagai ini, ya notasinya kira-kira sama untuk m-nya suatu bilangan asli. Nah, jadi P kuadrat ini adalah bilangan ganjil. Ya, dengan kontraposisi dari pernyataan ini adalah ini P kuadrat bilangan genap, maka P adalah genap, atau Ibu tuliskan ya di sini. Kalau kita punya A, maka B ini nilainya sama dengan negasi B, maka negasi A. Dalam hal ini A-nya itu adalah P kuadrat bilangan genap. Jadi negasi dari A-nya ini adalah P kuadrat bilangan ganjil. Oke, seperti itu saja. Terus kita kembali ke bukti bilangan rasional ya. Yang ini bukti dari teorema. Nah, karena kita punya ini P-nya adalah bilangan genap, ini ya, P-nya adalah genap. Kemudian diketahui juga ini EPB-nya P dan Q itu adalah 1. Nah, yang mungkin itu ini Q-nya adalah bilangan ganjil. Karena EPB dari P dan Q itu adalah 1. Oke. Nah, kita kembali ke P adalah genap. Karena P genap, berarti P-nya bisa dituliskan sebagai 2M. Akibatnya kita akan punya P kuadrat ini sama dengan 4M kuadrat. Ini sama dengan yang kondisi yang ini. Ya. Itu sama dengan 2Q kuadrat. Kita tunjukkan kondisi yang mana. Ya, jadi ini diperoleh dari kondisi ini. Ini diturunkan ke situ. Ya, atau kita akan punya di sini, ini sama aja dengan 2M. 2 dikali 2M kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Ya, akibatnya Q kuadrat itu sama dengan 2M kuadrat. Ya, atau Q kuadrat itu adalah bilangan genap. Maka Q sesuai dengan ini ya. Q adalah genap. Oke. Nah, di sini kita perhatikan ini terjadi kontradiksi. Ya. Ini kontradiksinya Q bilangan ganjil sekaligus bilangan genap. Nah, karena terjadi kontradiksi, haruslah ya pemisalan yang kita lakukan tadi itu salah. Ya, jadi pemisalan salah.
haruslah ya ini tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Atau teorema yang 214 ini benar. Terus kita masuk ke ini ya, sifat bilangan real selanjutnya, yaitu sifat urutan dari bilangan real. Nah, sebelum masuk ke sifat urutan bilangan real, ini ada kita misalkan suatu himpunan positif, notasinya P. Nah, himpunan bilangan positif ini dia memenuhi 3 sifat ini ya. Jadi kalau ada 2 bilangan positif dijumlahkan positif, dikalikan positif. Kalau kita punya bilangan real, maka dia akan memenuhi salah satu kondisi ini. Apakah dia positif, 0, atau negatifnya, negatif dari bilangan tersebut. Itu adalah positif. Atau bilangan, ya itulah. Ya. Ketiga sifat ini kita sebut sebagai trikotomi bilangan. Trikotomi bilangan real, atau ini lebih kita kenal dengan ini. A lebih besar 0, A sama dengan 0, dan A kurang dari 0. Ya, itu trikotomi bilangan real. Nah, definisi ini kalau kita bandingkan dengan bilangan real yang lainnya. Nah, ini misalkan ada 2 bilangan real, ya, jadi bilangan realnya kita bandingkan. Kalau selisihnya positif, maka bilangan yang pertama atau yang dikurangi pasti lebih besar. Yang bagian B ini hanya perluasannya ya, dia diperluas dengan 0. Jadi seperti ini. Nah, kalau di definisi ini membandingkan satu bilangan terhadap 0. Nah, ini trikotomi yang ini kita bandingkan terhadap 2 bilangan. Jadi, ya kalau sesuai dengan yang tadi, sebenarnya jadi kita punya ini, A minus B elemen positif, atau A min B-nya sama dengan 0, atau A min B-nya, minus dari A min B-nya yang positif. Atau ini bisa dituliskan sebagai ya ini, A lebih besar B, A sama dengan B, atau A-nya kurang dari B. Nah, itu trikotomi bilangan untuk 2 bilangan real. Nah, ini selanjutnya ada teorema. Katanya kalau kita punya bilangan real, syaratnya bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Maka kuadrat dari bilangan tadi itu positif. Ya, ini selalu positif. Kemudian 1 lebih besar dari 0. Dan ini setiap bilangan asli selalu lebih besar dari 0. Ini buktinya silahkan dipelajari, dibaca di buku textbooknya ya. Yang bagian A ini petunjuknya. Bukti yang A ini petunjuknya. Kan kalau kita punya A bilangan real, tadi sesuai dengan trikotomi. Terus ini kan kita punya A-nya positif, atau A-nya sama dengan 0, atau minus A-nya yang positif.
Nah, karena di sini di teorema ada syarat ini, berarti ininya kita abaikan ya. Jadi nanti kita akan bekerja dengan dua kondisi saja. Nanti kita buktikan ini dia lebih besar dari 0. Ini ada teorema 9. Teorema ini banyak digunakan untuk membuktikan limit. Ya, karena nanti kita akan bekerja dengan limit, jadi banyak. Jadi ini kita coba buktikan ya. Buktinya ya, buktinya kita misalkan kebalikan atau negasi dari A sama dengan 0. Nah, negasi dari A sama dengan 0 itu artinya A lebih besar dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Ya, atau ya sebenarnya yang tertulis negasi ini berarti kan A-nya tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 itu diartikan kondisi seperti ini. Ya, jadi kita misalkan satu kondisi saja ya yang akan kita buktikan, yaitu A lebih besar dari 0. Kalau kita punya A lebih besar dari 0, kita ambil atau kita pilih epsilon 0 sama dengan setengah A. Ya, sehingga kita peroleh urutan ini. Ini kan kondisinya seperti ini. Setengah A ini sama dengan epsilon 0. Dan dia bilangannya lebih besar dari 0. Nah, kondisi ini bertentangan dengan asumsi. Ini bertentangan atau kontradiksi dengan asumsi 0 A kurang dari epsilon. Ya, karena bertentangan, ini terjadi kontradiksi lagi ya. Jadi haruslah pemisalannya, ya pemisalannya ini salah. Jadi haruslah A-nya sama dengan 0. Ya. Atau kalau teorema ini kita analogikan jadi seperti ini. Jadi ada suatu bilangan real yang kalau kita himpit terus, jadi misalnya kita punya seperti ini, A-nya sembarang. Nah, A ini selalu kita himpit dengan jari-jari epsilon. Jari-jari epsilon. Jadi epsilonnya kita perkecil, terus diperkecil menuju ke 0, atau biasanya epsilonnya kita ambil 1/n gitu ya. Jadi bilangan apa yang kurang, yang lebih kecil dari 1/n? Ini misalnya ini epsilon, maka akan ada A. A-nya itu adalah 1/n+1. Nah, bilangan A ini harus selalu lebih kecil dari epsilon yang kita pilih. Akibatnya apa? A-nya ini akan menuju ke bilangan 0. Atau kalau dari sini ini lama-lama ya A-nya haruslah ada di titik ini ya, sama dengan 0. Nah, itu teorema 9. Nah, ini teorema 10. Teorema 10 juga ini banyak dipakai nantinya. Jadi katanya di sini kalau kita punya perkalian dua bilangan, hasilnya positif, maka kedua bilangan ini akan memenuhi salah satu atau kedua dari kriteria ini. Jadi haruslah kedua bilangan tadi positif atau kedua bilangan tadi negatif. Nah, akibat dari teorema ini. Jadi kalau ada perkalian dua bilangan, hasilnya negatif, maka di sini salah satu dari atau kedua bilangan tadi harus berbeda tanda. Karena ini negatif, jadi entah A-nya negatif dengan B-nya positif atau A-nya positif dengan
B-nya negatif. Nah, itu kita lihat penggunaannya. Nah, ini ada di sini ya, contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Atau kita tuliskan ya, jadi semua X yang memenuhi pertidaksamaan ini sudah ada jawabannya seperti yang ini. Jadi kalau diilustrasikan, kira-kira ya, kira-kira misalnya kita punya ini adalah 2X plus 3, kemudian ini 6. Jadi kalau berdasarkan ilustrasinya, nilai ini atau fungsi 2X plus 3 ini harus selalu ada di bawah fungsi 6. Nah, ini kondisinya yang lebih kecil itu selalu ada di sini ya, domainnya itu. Nah, di sini. Ini kita perhatikan di X yang ini fungsi 2X plus 3 selalu ada di bawah 6. Ya, ilustrasinya seperti itu, analitiknya seperti ini. Atau kalau kita lengkapi bagian analitiknya, nah, proses yang terjadi kalau kita pakai sifat aljabar dari bilangan real. Nah, ini kita operasikan dengan bilangan yang sama, yaitu inverse dari 3. Ini ada inverse 3-nya, yaitu minus 3. Karena ini saling inverse, hasilnya identitas. Jadi 2X plus 0 kurang dari 3. Nah, karena 0 itu identitas penjumlahan, jadi kita punya ini 2X kurang dari 3. Terus kita kalikan dengan inverse dari 2. Inverse dari 2 itu adalah setengah. Ya, karena kita punya A suatu bilangan positif, maka 1/A-nya juga ini adalah bilangan yang positif juga. Oke, nah ini jadi, oh iya, karena kita kalikan dengan bilangan positif, jadi di sini urutannya tidak berubah. Urutan tuh ini ya, tanda ininya tidak berubah. Nah, ini saling inverse, hasilnya 1. Jadi kita punya X kurang dari 3/2. Jadi ini adalah X yang diinginkan. Atau kita tuliskan seperti ini. Itu contoh yang A. Ini contoh yang B. Contoh yang B ini kalau kita ilustrasikan, jadi kita sebenarnya punya kira-kira seperti ini ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah X kuadrat plus X. Kemudian ada 2. Nah, yang diminta itu adalah jadi fungsi parabolanya itu selalu ada di atas fungsi konstan ini. Atau kita akan punya ya ini X di sini. Ya. Nah, itu secara ilustrasinya seperti itu. Nah, secara analitiknya gimana? Jadi X kuadrat plus X lebih besar dari 2 atau kita pakai sifat aljabar dari bilangan real. Ini kedua ruas dijumlahkan dengan bilangan yang sama supaya urutannya tidak berubah. Jadi kita punya X kuadrat plus X min 2 ini lebih besar dari 0. Atau kalau ini kita faktorkan, ini jadi kita peroleh X plus 2 min 1. Ya, tadi di teoremanya kan katanya kita punya A, B lebih besar dari 0, maka ini ada dua kondisi, sama-sama positif,
sama-sama positif atau sama-sama negatif. Oke. Nah, karena kita punya ini ya, berarti kondisi yang pertama, X plus 2 itu lebih besar dari 0, dan X min 1 lebih besar dari 0. Atau kita punya X lebih besar dari min 2, dan X-nya lebih besar dari 1. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Min 2, 1. X-nya lebih besar dari 1, berarti di sini X-nya lebih besar dari 2, berarti ini irisannya ya. Jadi di sini kita punya ini 1 sampai hingga. Nah, untuk kondisi yang kedua, ini kondisi yang ini, berarti kedua ini, ya X plus 2-nya kurang dari 0, dan X min 1-nya kurang dari 0. Atau X-nya kurang dari min 2, dan X-nya kurang dari 1. X-nya kurang dari 1 berarti seperti ini. X-nya kurang dari min 2 berarti ini ya, dan ini irisannya. Jadi kita punya di sini minta hingga sampai min 2. Nah, himpunan penyelesaian dari soal B ini, dari soal B atau ya himpunan B ini adalah gabungan dari kondisi 1 dengan kondisi 2. Yakni ini 1 sampai hingga digabung dengan min hingga sampai min 2. Atau ya urutannya kita perbaiki. Ini 1 sampai hingga. Ya, itu jawaban soal yang B sesuai dengan ini ya ilustrasinya. Oke, sekali ilustrasi itu hanya membantu ya memeriksa apakah jawaban yang kita lakukan itu benar atau tidak. Tapi kalau untuk jawabannya tetap harus pakai analitik seperti ini ya prosesnya. Ini hanya untuk membantu saja. Nah, ini ada soal yang C. Soal yang C, ini ya, tentukan X yang memenuhi kondisi ini. Terus ini prosesnya kedua ruas dikurangi bilangan yang sama. Ini bagian kanannya jadi 0 seperti ini. Terus satunya ini sebentar ya. Oke. Ya, satunya ini kita samakan penyebutnya, ini jadi X plus 2 dibagi X plus 2. Ya, ini karena udah sama, ini jadi 2X dikurangi X, 1 dikurangi 2. Jadi ini ya, seperti ini. Nah, yang ini tuh kita identikan dengan yang akibat tadi. Kalau kita punya A kali B kurang dari 0, maka entah ada dua kondisi. Tapi harus berbeda tanda. Nah, B-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Ya. Tapi ininya kondisinya ini ya, perhatikan yang B-nya. Nah, kalau tadi kan Ibu sempat tuliskan, kalau kita punya B lebih besar dari 0, maka 1 per B juga lebih besar dari 0. Nah, yang Ibu ulangi.
Jadi misalkan kita punya ya ini ya C bilangan positif, maka 1/C-nya juga positif. Nah, 1/C ini kita misalkan dengan B di sini. Ya, jadi kita akan punya kondisi yang sama dengan corollary tadi, dengan akibat tadi. Nah, kita cari himpunan penyelesaiannya. Ini yang bagian pertamanya. Berarti ini ya, karena bentuknya udah sederhana, berarti kita akan punya di sini X min 1-nya lebih besar dari 0 dan X plus 2-nya kecil dari 0. Maka kita akan punya X-nya lebih besar dari 1 dan X-nya kurang dari min 2. X-nya kurang dari min 2, X-nya lebih besar dari 1. Nah, ini tidak ada irisannya, jadi himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Nah, yang kedua, ini X min 1-nya kurang dari 0, dan X plus 2-nya lebih besar dari 0. Jadi kita punya X-nya kurang dari 1, dan X-nya lebih besar dari min 2. Seperti ini. Ya. Jadi ini irisannya himpunan penyelesaian jadi min 2 sampai 1. Nah, sedangkan ini ya, himpunan penyelesaian dari soal yang C ini adalah gabungan dari kondisi pertama dan kondisi kedua. Ya, jadi atau sebenarnya di sini itu entah itu kan ini kata gabungnya di sini atau ya, karena atau jadi ini harus pakai kondisi gabungan. Ya, jadi himpunan penyelesaian soal C ini adalah HP himpunan penyelesaian I digabung dengan himpunan penyelesaian 2I atau himpunan kosong digabung dengan min 2 sampai 1. Dan ini himpunan penyelesaiannya adalah min 2 sampai 1. Nah, itu soal yang C. Terus sini ada latihan soal yang nomor 3. Ini hanya ini ya, melengkapi sifat aljabarnya, melengkapi sifat aljabar dari bilangan real. Jadi untuk yang A, supaya pernyataan ini bernilai benar, kan X-nya harus tertentu. Ini jadi 2X plus 5 sama dengan 8. Terus kita jumlahkan dengan bilangan yang sama supaya urutannya tidak berubah. Di sini 8. Kita jumlahkan dengan inverse dari 5, yaitu min 5. Ini inverse 5 terhadap penjumlahan. Ya, jadi kita punya ini 2X plus 0 sama dengan 3. Nah, 0 ini adalah identitas. Sehingga hasilnya jadi diri sendiri. Ya, ini jadi. Nah, dengan 3, kemudian kita kalikan dengan suatu bilangan positif. Bilangan positifnya adalah inverse 2 terhadap perkalian. Ini sama dengan ya, jadi kita peroleh identitas perkalian. Ini X 1 kali X sama dengan 3/2, atau kita peroleh X-nya sama dengan 3/2. Nah, itu ya.
Jadi kita lengkapi sifat aljabarnya. Soal yang 16C, ini kan kita punya yang bagian C itu 1/X kurang dari X. Terus kalau kita pakai ini ya, sifat aljabarnya kedua ruas kita ini ya ini dijumlahkan dengan inverse dari X yaitu minus X, hasilnya jadi 0. Nah ini kita samakan penyebutnya, ini jadi 1/X dikurangi X kuadrat per X. Atau kita punya ini ya, kita faktorkan, ini hasilnya jadi 1 min X, 1 plus X. Ya. Nah, di sini, apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke cara menjawabnya, dari soal yang C, jadi misalkan kita punya ini adalah fungsi 1/X, ini 1/X, ini juga 1/X ya. Kemudian fungsi X-nya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah fungsi X-nya. Dan yang diminta di sini, ini adalah X, di mana fungsi yang, ini ya, kalau digambar fungsi yang merah itu selalu ada di bawah fungsi yang biru. Dan ini fungsi yang merah ada di bawah yang biru, ini ada di sini. Oke. Nah, itu adalah X yang dimintanya seperti ini ya. Nah, menjawabnya gimana? Nah, itu masalahnya. Nah, ini tuh pakai teorema dan akibat 10 dan 11 secara berulang. Tapi untuk mempermudah, ya kita bagi ini aja ya. Ini kan ada pembaginya, X-nya. X-nya, ya, ini maksudnya itu kalau kita punya X bilangan real, maka dia memenuhi 3 kondisi, yaitu X-nya positif, X-nya sama dengan 0, atau X-nya negatif. Nah, dari ketiga kondisi ini yang ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, karena dia merupakan pembagi. Karena di ini ya. Nah, jadi yang harus kita tunjukkan itu adalah untuk yang 2 kondisi ini. Kondisi yang pertama, atau ya kondisi pagar seperti ini Ibu sebut kondisi yang pagar, ini adalah ya dengan syarat X-nya lebih besar dari 0. Nah, ketika kita punya ini lebih besar dari 0, supaya pembilang bernilai, supaya pernyataannya bernilai kurang dari, ini positif. Nah, Ibu tuliskan di sini ya. 1 min X, 1 plus X per X. Nah, ini nilainya udah positif. Yang kita inginkan itu dia nilainya kurang dari 0. Nah, akibatnya yang atas ini harus bernilai negatif. Jadi ini 1 min X, 1 plus X, ini harus kurang dari 0, supaya pernyataan akhirnya ya kurang dari 0. Nah, yang ini kita pakai akibat 11 tadi, yang A, B kurang dari
0, maka entah kondisi pertama A positif dan B negatif, atau kondisi kedua A-nya negatif dan B-nya positif. Nah, ini jadi ya kita tunjukkan dengan ini. Jadi kita punya 1 min X, di sini lebih besar dari 0, dan 1 plus X kurang dari 0. Atau kita punya 1 lebih besar dari X, dan X kurang dari min 1. Oke, jadi kita punya ini, dan irisannya di sini. Ini min hingga sampai min 1. Nah, ini harus kita iriskan dengan syaratnya. Jadi HP1 ini kita iriskan dengan syarat, yakni min hingga min 1 diiris. Oh ya, ini min 1. Min hingga sampai min 1 diiriskan dengan 0 sampai hingga. Nah, ini kan tidak ada irisannya. Jadi ini himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Kemudian kondisi yang kedua yaitu 1 min X kurang dari 0 dan 1 plus X-nya lebih besar dari 0. Atau kita punya 1 itu kurang dari X dan X-nya lebih besar dari min 1. Yang ini seperti ini ya. Terus yang ini juga sama ke arah kanan. Irisannya di sini. Jadi kita punya 1 sampai hingga. Nah, ini himpunan 2. Ya, diiriskan dengan syaratnya. Ini 1 sampai hingga diiris dengan 0 sampai hingga. Ini irisannya adalah ini 1 sampai hingga. Ya, itu ini masih di yang pertama ya. Terus ini kita gabungkan, jadi kita peroleh untuk kondisi yang pertama ini gabungannya itu adalah 1 sampai hingga. Oke. Nah, kondisi yang kedua ini belum dihapus. Oke. Kondisi yang kedua ini seperti ini. Kita tadi kan kita punya pernyataan yang ini ya. Ini 1 min X, 1 plus X kurang dari 0. Kemudian ini syaratnya yaitu yang lebih besar dari 0 tadi sudah kita kerjakan. Jadi sebentar, Ibu harus hapus dulu semua. Karena yang ini nggak bisa dihapus.
ini tadi jadi kan kondisi yang pertama itu kita punya ini ya syaratnya X-nya yang lebih besar dari 0. Nah, kita masuk ke syarat X-nya lebih kecil dari 0. Nah, supaya nilai ini tetap negatif, kalau ini kita punya negatif, maka yang atasnya pembilangnya ini harus positif. Jadi kita akan punya ini 1 min X, 1 plus X ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita gunakan teorema yang 10, yakni yang A, B lebih besar dari 0, maka kita punya dua kondisi, yaitu yang kedua nilai itu bernilai sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, ini untuk kondisi yang pertama, kita punya 1 min X lebih besar dari 0 dan 1 plus X lebih besar dari 0. Atau kita punya ini ya, 1 lebih besar dari X dan X-nya lebih besar dari min 1. Seperti itu, atau kita punya ini. Ya, ini irisannya min 1 sampai 1. Terus ini diiriskan dengan syaratnya. Syaratnya yaitu X-nya kurang dari 0. Jadi ini min 1 sampai 1 diiriskan dengan syaratnya minta hingga sampai 0. Ini hasilnya itu adalah min 1 sampai 0. Nah, untuk kondisi yang kedua, itu kita punya 1 min X kurang dari 0 dan 1 plus X kurang dari 0 juga. Jadi ini kita punya 1 kurang dari X dan X-nya kurang dari min 1. Seperti ini, dan ya ini irisannya tidak ada, jadi himpunan kosong. Himpunan penyelesaian 2 diiriskan dengan syarat, atau kita punya himpunan kosong diiriskan dengan syaratnya itu minta hingga sampai 0. Ini irisannya adalah himpunan kosong. Nah, ini kita gabungkan. Jadi dan gabungannya adalah min 1 sampai 0. Nah, tadi yang ini kan himpunan penyelesaiannya ini ya, 1 sampai hingga. Terus digabung dengan yang ini. Jadi tadi di syarat pertama ya himpunan penyelesaian dengan syarat ini digabung dengan himpunan penyelesaian dengan syarat ini. Itu adalah 1 sampai hingga digabung dengan min 1 sampai 0. Ya, jadi kita punya himpunan penyelesaiannya seperti ini. Atau tadi sudah kalau di ilustrasinya kan tadi kita punya ini ya, seperti ini kira-kira. Jadi untuk X yang ini. Ya, jadi sesuai dengan ilustrasinya. Oke. Nah, itu soal
yang nomor 16 bagian C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu materinya? Oh, materinya sampai yang tadi saja, yang sifat urutan bilangan real. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kuliah hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.